Berkaitan dengan azab kubur dan nikmat kubur. Memang azab itu bisa jadi azab jasad dan ruh, tapi lebih banyak azab itu untuk ruh dan nikmat itu untuk ruh. Karena jasadnya habis. Kalau kita melihat di kuburan, jasadnya itu habis. Bahkan ada orang-orang yang mati dimakan oleh binatang. Sehingga jasadnya kemana? Nggak tahu. Tapi ruh dia akan mendapatkan nikmat dan mendapatkan azab. Ruhnya dia. Jadi ingat, azab itu dan nikmat itu boleh jadi ruh dan jasadnya merasakan. Tapi kalau melihat hadis-hadis, lebih banyak dengan ruh. Seperti dikatakan ruhnya orang beriman, itu di mana berada? Tadi, di perutnya atau di rongga burung berwarna hijau. Ruhnya. Dan boleh jadi jasadnya kita melihat, ada jasad orang itu yang mungkin menjadi mumi. Jasadnya dimumikan. Ditaruh di peti kaca, kelihatan dia. Kalau dilihat seakan-akan dia kemana, dia nggak disiksa gitu. Maka disinilah alam itu sebenarnya alam barzakh. Dan dikatakan alam kubur, karena memang kebanyakan orang itu dikuburkan di sana. Tapi sejatinya alamnya sudah alam ruh, bukan alam jasad lagi. Kalau dikatakan apakah jasadnya akan merasakan dia digigit, dimakan belatung, merasakan sakitnya, sepertinya tidak. Karena orang kalau sudah mati, subhanallah, Asma binti Abu Bakar, ketika anaknya Abdullah bin Zubair, dia mengatakan, Ummah, aku ini takut kalau dibunuh, aku nanti dimutilasi ya, atau diapa sama mereka. Kata ibundanya, kalau engkau sudah mati, engkau lihat yang namanya kambing setelah dipotong itu. Enggak berbahaya untuk dia, untuk dikulitin tubuhnya. Jadi tidak merasakan sakit lagi sebenarnya jasad itu. Kecuali ketika ruh dikembalikan kepada dia. Sebagaimana kalau orang itu meninggal dunia, ya Allah kirimkan ruhnya kembali untuk dikasih pertanyaan. Malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan kepada dia itu di alam barzakh. Sehingga kadang-kadang kita buka kuburannya nggak ada apa-apa. Karena sebenarnya berada di alam yang berbeda. Jadi azab dan nikmat itu boleh jadi untuk ruh dan jasadnya, tapi lebih banyak untuk ruhnya. Di riwayat lain disebutkan, kenapa kita disuruh ziarah kubur? Beliau menyebutkan alasannya. Di antara alasannya, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akhir. Ziarah kubur itu melunakkan hati. Maka Nabi menyuruh kita berziarah kubur. Berkaitan dengan waktu ziarah kubur ini, tidak ada ketentuannya. Hari apa saja. Jam berapa saja. Siang, sore, malam, tengah malam, subuh, pagi, duha, bebas. Jadi yang mau ziarah hari Jumat, tafadhol. Mau ziarah hari Sabtu, tafadhol. Mau ziarah hari Ahad, hari Senin, bebas waktu ziarah kubur itu. Dan ingat, tujuan ziarah kubur itu dua. Yang pertama, manfaat buat orang yang hidup. Yang kedua, manfaat buat orang yang mati. Apa manfaat buat orang yang hidup? Manfaat buat orang yang hidup, dia mengingat kematian. Ingat dengan akhirat. Melembutkan hatinya. Ketika dia melihat ya, orang-orang yang kemarin masih menjabat, kemarin menjadi menteri, kemarin jadi presiden, kemarin jadi orang terkaya, kemudian dia lihat di kuburan itu habis sudah. Entah bagaimana kondisi dia di dalam. Yang kedua, manfaat buat orang yang mati, yaitu mendoakan mereka.
paling tidak mengucapkan salam kepada mereka tatkala kita berziarah kubur. Sebagian bersandar kepada hadis yang berbunyi la'anallah zairatil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Namun hadis itu dhaif. Mungkin yang disahihkan oleh ulama la'anallah zawaratil kubur. Dilaknat perempuan-perempuan yang rajin ziarah kubur, yang suka ziarah. Jadi kalau melihat hadis yang baru saja kita baca, ziarah kubur itu bukan hanya untuk kaum laki-laki saja. Wanita pun dianjurkan ziarah kubur. Tapi dengan tata cara yang sesuai dengan sunnah. Bukan ke kuburan dia bersolek, berias, mau kemana? Perempuan tuh kalau mau bersolek, berias itu ya kalau sedang bersama suaminya. Bukan ke kuburan yang seharusnya dia ingat kematian. Dia malah berangkat ziarah kubur dengan riasan yang tidak pantas. Dan masih sempat-sempatnya, kadang-kala anak bingung, perempuan tuh ziarah kubur, masih sempatnya dia bermake up. Mau kemana? Ziarah kubur itu diperlukan oleh wanita untuk mengingat kematian. Kalau kita lihat hadis Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur.